Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Mukid dengan NIM Q002598 dari kelompok B7. Di sini kita akan belajar anatomi. Pembahasan kita ada 3, anatomi vertebrae, anatomi plexus brachialis, sama anatomi regiohumerus. Lanjut, kita akan pertama mempelajari anatomi vertebrae. Anatomi vertebrae itu dibagi beberapa bagian. Bagian vertebrae cervicae, vertebrae cervicalis, vertebrae thoracicalis, vertebrae lumbaris, sama vertebrae sacrum. Ada juga coccyx. Lanjut, yang pertama kita akan bahas dulu. Secara umum vertebrae itu dibagi 2. Ada bagian korpusnya sama bagian arcus. Di bagian arcus itu ada 7 prosesus. Pertama, ada prosesus spinosus yang bagian paling tengah panjang. Kemudian ada prosesus transversum, ada sepasang. Prosesus transversus. Nah, ada sepasang kanan dan kiri. Kemudian ada 4 prosesus articularis, 1, 2 itu di atas, 2 lagi di bawah. Nah, bisa dilihat di gambarnya. Nah, lanjut. Ada juga ini. Ada pediculus juga, ada pediculus sama lamina. Lamina bagian kayak badannya si arcus, pediculus itu bagian lehernya. Lanjut, kita akan membahas bagian cervicalis vertebrae dulu. Di sini di vertebrae cervicalis itu dibagi 2, tipikal sama atipikal. Yang tipikal itu dimulai dari 3 hingga 6. Yang atipikal ada 1, 2 dan juga 7. Nah, kita bahas yang tipikal dulu. Yang tipikal dulu itu vertebrae cervical itu bagian korpusnya itu kecil tapi lebar, pertama. Yang kedua, di bagian proses transversusnya itu ada foramen. Ini proses transversus kan, ada foramennya, ada foramen. Foramen ini dilalui oleh arteri dan juga vena vertebralis, namanya foramen transversus. Lanjut, dia itu bagian proses spinosusnya itu kecil tapi dia memiliki 2 bagian, kayak belah 2 ini, namanya bifida bagian. Terus yang terakhir ciri khasnya dia itu foramen vertebralnya itu bentuk segitiga. Foramen vertebralnya dia segitiga. Nah, ini yang tipikal. Yang atipikal beda. Ini contoh yang C7. Kita mulai kita bahas dari yang C7 dulu. C7. Yang cervical 7 dia itu yang membedakan dengan yang tipikal, spinosusnya dia itu panjang dan juga transversusnya itu paling besar. Transversusnya paling besar, tapi foramennya itu kecil karena hanya dilalui oleh vena vertebralis saja. Hanya vena, itu kan arteri sama vena, ini cuma vena aja. Terus yang lain atipikal ada cervicalis 1, namanya os atlas. Dia tuh yang bedakan adalah dia nggak punya karpus, dia juga nggak punya si spinosus. Dia punya bangunan baru, namanya ini fovea dentis, yang nanti dia berhubungan sama prosesus odontoideus dari os aksis. Nah, os aksis dia itu cervical 2, jadi di bawahnya os atlas. Os atlas paling tinggi, ini dari bawahnya nomor 2. Nah, di sini yang paling menonjol itu adalah prosesus odontoideusnya ini. Ini ciri khasnya. Jadi kalau ada tonjol berarti itu fix odontoideus. Terus ada ciri yang lain, dia itu di bagian spinosusnya itu kecil, besar, tebal dan juga kuat. Dia juga bifida. Nah, lanjut kita membahas bagian artikulasionya. Artikulasionya ada 4. Yang pertama ada zygapophyseal, ada ancovertebral, sama atlantoaxial, sama atlanto-occipital. Zygapophyseal itu menghubungkan antara prosesus articularis interior dengan prosesus articularis superior dengan inferior. Tadi inferior bagian atas sama superior bagian bawah itu membentuk zygapophyseal articularis. Nah, kemudian yang kedua ada sendi ancovertebral. Nah, di sini articularis ancovertebral dia itu terletak di atas prosesus uncinate. Jadi di bagian leher itu ada ciri khasnya, ada proses uncinate ini. Nah, dia itu di atasnya ada sendinya, namanya sendi ancovertebral.
Nah, kemudian sendi nomor 3 ada sendi Atlanto-aksial. Atlanto-aksial itu menghubungkan antara atlas sama aksis, makanya namanya Atlanto-aksial. Ada dua jenis, Atlanto-aksial lateral sama Atlanto-aksial yang medial. Medial itu di sini. Odontoideusnya. Yang keempat, yang terakhir ada sendi Atlanto-occipital. Dia itu menghubungkan antara ini Atlanto, arah ini sama os occipital bagian kepala. Jadi dia itu menopang bagian kepala. Nah, kemudian kita membahas ligamennya. Ligamennya yang pertama ada ligamen anterolongitudinal. Ligamen bagian depan, tujuannya buat apa? Biar mencegah hyperekstensi, biar nggak neglek gitu, nanti patah. Nah, ligamen kedua ada ligamen flava, itu menghubungkan antara lamina 1 dengan lamina 2, biar ketika berartikulasi antar vertebra itu tidak memisah. Lanjut ada ligamen supraspinosus yang menghubungkan antara ujung processus spinosus 1 dengan ujung processus spinosus yang lain. Ada juga ligamen nuchal yang bentuknya segitiga bagian belakang kepala. Lanjut, ada juga nih yang terakhir ada ligamen longitudinal posterior. Ya, dia itu berada di kanalis vertebrae. Jadi ada foramen vertebrae 1. Ada foramen vertebrae bawahnya. Nah, ini membentuk kanal, untuk jalur. Nah, di sini di jalur ini ada ligamen longitudinal posterior yang dimana dia itu letaknya berada tepat di posterior dari si di bagian posterior korpus, dan korpus di bagian posterior korpusnya. Itu tujuannya buat menjaga agar ini ada namanya nukleus pulposus, nah, kan berartikulasi itu ketekan-tekan biar enggak mencelat ke belakang, yang nanti itu dapat mengganggu sistem medula spinalis yang berada di ini kanalis vertebralis. Lanjut kita bahas bagian vertebrae thoracicae. Nah, di sini di thoracicae yaitu mirip-mirip sama yang lain. Dia punya korpus, punya arcus juga ada 7 punya 7 prosesus. Nah, yang membedakan dia itu punya ciri-ciri yang agak beda dengan yang lain. Di bagian korpusnya itu dia bentuknya seperti jantung. Terus di bagian foramen vertebrae-nya dia itu kecil dan bulat. Yang tadi kan bentuknya segitiga, ini bentuknya bulat. Nah, yang membedakan juga ini proses spinosusnya dia itu identik dengan panjang-panjang. Kalau yang di bagian cervical tadi kan itu bentuknya pendek. Ya, di sini panjang-panjang. Yang agak beda itu di thoracicae 12 bagian paling bawah. Nah, di situ di bagian proses transversusnya itu ada 3 percabangan. Yang lain kan nggak ada percabangan kan? Yang ini ada 3 percabangan. Ada beberapa sendi yang di sini. Yang pertama ada sendi psikofacial tadi di bagian yang menghubungkan antar processus articularis itu 1. Terus ada discus intervertebralis. Ada juga sendi ini fovea capitis ini nanti bertemu dengan capitis costae, bagian kepalanya si rusuk. Yang ini juga ada ini, tapi sama si lehernya si rusuk. Kita lanjut ke vertebrae lumbalis. Di vertebrae lumbalis ini ya mirip bentuknya kayak si vertebrae thoracicae. Yang bedakan korpusnya ini lebih besar dan bentuknya nggak kayak jantung tapi kayak ginjal. Bentuknya kayak ginjal. Terus di bagian foramen vertebrae-nya dia itu kembali seperti tadi, seperti cervical, dia itu bentuknya segitiga lagi. Nah, di bagian spinosus. Nah, terus lamina, bagian pediculus sama laminanya itu tebal-tebal dan kuat. Nah, ini ada
gambaran dari diskus intervertebralis yang dilihat dari atas, nukleus pulposnya bagian tengah, dan ada pelapisnya anus fibrosus di samping-sampingnya. Lanjut ke vertebrae sacrales. Di vertebrae sacrales itu dia ada beberapa bangunan yang membedakan. Ya sebenarnya ini agak beda sama yang vertebrae yang lain. Bentuknya besar dan dia tuh menyatu. Nih, kan sebenarnya kayak terpisah kan, tapi dia ada penyatuan di sini. Nah, di bagian linea transversus. Nah, di sini ada beberapa bangunan. Bisa dilihat ini ada foramina anterior, foramina sacralis anterior. Ketika dia di depan namanya foramina sacralis anterior. Ketika di belakang namanya foramina sacralis posterior. Jadi ketika beda dilihat beda namanya. Di bagian belakang ada beberapa bangunan penting. Bisa dilihat ya ada tonjolan-tonjolan. Nah, tonjolan-tonjolan. Nah, tonjolan ini namanya beda-beda. Yang bagian tengah banget ini, bagian tengah badan namanya cristae sacralis mediana. Yang bagian sini ini namanya cristae sacralis medialis. Yang paling pinggir namanya cristae sacralis lateral. Lanjut ke bagian kedua, plexus brachialis. Di plexus brachialis ini kita bisa lihat ya, ini bentuk gambarnya plexus brachialis. Nah, plexus brachialisnya apa? Itu kayak untayan-untayan dari percabangan si medulla spinalis. Jadi di kanalis vertebrae tadi ada medulla spinalis. Nah, itu dia keluar dari medulla spinalis nanti bentuknya seperti ini. Nah, si plexus brachialis ini dia itu rangkaian yang dimulai dari percabangan kelima hingga percabangan ini kan C5. C itu kan tadi cervical, tadi bagian tulang cervical tadi. Bagian cervical toh, bagian tulang vertebrae cervicalis yang kelima hingga ke T1, thoracic sinus 1. Nah, 5 hingga 1. 5 ini nanti menyambang terus bergabung menjadi 3 trunkus, terus menyambang lagi, terus menyambang lagi jadi 6 divisi, kemudian menyatu lagi menjadi 3 fasciculus. Nah, fasciculus ini dibagi 3, namanya fasciculus lateral, posterior, sama medial. Kita bahas yang lateral dulu. Yang lateral ada 3 nervus yang ada. Bisa dilihat yang lateral itu yang warna merah. Yang pertama ada thoracalis lateralis, yang kedua ada musculocutaneus, yang ketiga ada nervus medialis. Nervus medialis dia itu ada pertemuan antara dua fasciculus tadi, yang bagian lateral sama medial. Yang medial itu ada 5, yang tadi 3, ini 5. Yang pertama nervus medialis tadi, nervus ulnaris, nervus thoracalis medialis nih, thoracalis medialis, ada nervus cutaneus brachialis medialis, nervus cutaneus anterbrachialis medialis. Ada 5. Kemudian yang terakhir ada bagian yang posterior. Yang posterior ada 5 juga. Yang pertama ada nervus axillaris, nervus radialis, nervus subscapularis anterior, superior sama inferior. Yang terakhir ada nervus thoracodorsal. Nah, itu pembahasan dari plexus brachialis. Lanjut, kita bahas anatomi regiofemoralis. Di anatomi regiofemoralis kita bahas tiga aja. Kita bahas 3 bagian osa, muskuli, sama inervasi. Osa tulang, muskuli otot, inervasi adalah bagian nervusnya. Yang pertama kita bahas tulangnya dulu. Ini tulang femur, os femur. Dilihat dari depan, dilihat dari belakang. Nah, di bagian os femur ini tuh dibagi menjadi 3 bagian. Yang bagian atas, tengah, sama bawah.
Yang atas namanya epifisis. Epifisis proksimal, yang tengah namanya epifisis. Yang tengah namanya diafisis. Yang bawah namanya epifisis distal. Proksimal, distal. Bangunan pertama kita bahas adalah ini ya, bentuknya seperti bola, namanya korpus, namanya kaput. Nah, kaput femoralis. Nah, dia itu bertemu dengan acetabulum di oskokse. Lanjut di bagian kaput juga ada fovea capitis femoralis yang nanti dilekati oleh ligamen capitis femoralis. Lanjut ada thoracalis mayor, ini thoracanter mayor, ini dilekati oleh otot gluteus. Trochanter minor yang berada di medial posterior dari os femur dilekati oleh otot iliopsoas. Ini trochanter minor. Terus ada tuberositas gluteus yang nanti dilekati oleh gluteus maximus. Ada juga linea pectanica. Nih mana linea pectanica, ada garis linea pectanica. Dia itu dilekati oleh musculus pectineus. Lanjut ke bagian diafisis. Di diafisis ada korpusnya. Ini ada tubuhnya nih, batangnya nih, korpusnya. Terus ada bagian linea aspera. Nih, linea aspera, bagian garis nih. Ini namanya linea aspera. Di linea aspera ini dia itu bercabang dua bagian, linea supracondylaris sama linea supracondylaris medial sama linea supracondylaris lateral. Medial itu yang ke tengah, lateral itu yang ke luar. Ini kan terlihat dari belakang. Lanjut, bagian yang terakhir ada epifisis distal. Di bagian epifisis distal ini ada tambahs 4 saja. Condylus lateral, condylus medial, sama epicondylus lateral, epicondylus medial. Nah, condylus medial sama lateral dia itu bersendi dengan tibia. Ini bersenda tibia. Os tibia di bawahnya. Terus epicondylus dia itu berada di luar condylus dan berdekatan dengan ligamen alater. Lanjut kita bahas bagian femurnya, bagian muskulinya. Bagian muskuli femoralis itu ada berapa? Nah, ini ada rectus femoralis, dia itu origonya berada di kaput femoralis, dan origo insersinya berada di patella. Ini rectus femoralis 1. Terus ada musculus sartorius nih, dia itu origonya berada di sias, insersinya berada di condylus lateral. Inervasinya nervus gluteus superior. Lanjut, ini dilihat berapa muskuli. Ada vastus medialis, vastus intermedius sama vastus lateralis. Ini kan ada vastus medialis sama vastus lateralis. Ini rectus femoralis yang tadi sudah dibahas tadi. Nah, vastus intermedius itu berada di dalamnya si vastus. Di dalamnya rectus femoralis aja nggak kelihatan di sini. Yang di sini nggak kelihatan. Ini dibuka nih. Nah, ini buka. Nggak kelihatan. Nah, si vastus lateralis dia itu di origonya berada di septum fascia, terus insersinya berada di tuberculum tibiae. Tiga-tiganya ding, vastus itu berada di tuberculum tibiae, bagian insersionya. Tapi di bagian origonya beda-beda. Vastus lateralis tadi di septum fascia, vastus medialis itu origonya berada di
batang femur. Vastus intermedial itu berada di fasies anterior. Untuk inervasinya sama semua keempat-empatnya, yakni nervus femoralis. Nah, lanjut ada musculus glacialis. Nah, ini bagian pinggir nih ada musculus glacialis. Musculus glacialis ini origonya berada di inferior os pubis. Nah, ini bagian di os pubis. Dia tuh origonya di os pubis dan insersinya berada di fasies medial pas superior corpus tibiae, berada di tibia malahan insersionya. Untuk bagian inervasinya, dia itu diinervasi oleh nervus obturatorius. Nah, obturatorius begini. Lanjut ada adductor longus, sampingnya dari gracilis. Dia itu bagian insersinya berada di corpus pubis. Nah, sama kayak tadi kan yang di sini kan, yaitu bagian korpusnya, bagian tubuhnya si pubis. Untuk insersinya berada di fasies posterior femoralis, jadi bagian belakang. Dia itu masuk belakang, satu muter. Untuk inervasinya sama, yakni nervus obturatorius. Lanjut ke udah ini juga walaupun berada di bagian atasnya os femur, tapi itu masuk juga muskulusnya berada di regio femoralis. Cuma dua, tapi bagian iliacus sama psoas. Kalau biasanya digabung namanya musculus iliopsoas. Bagian iliacus itu insersionya, origonya berada di fossa iliaca, bagian lempengnya os iliacus namanya. Dan insersinya berada di trachanter minor yang tadi, yang kepala ini ada tonjolan kecil di bawah nih. Nah, itu trachanter minor, insersinya di sana. Untuk inervasinya adalah nervus femoralis, baik itu musculus iliacus atau musculus psoas. Untuk lanjut udah. Nah, ini bisa dilihat, ini ada nervus femoralis yang tadi buat inervasi beberapa otot-otot ini atas. Nih, toh nyambang ini kan sini. Ini glacialis, ada abductor longus, juga vastus medialis. Nah, ini kan kayak nempel-nempel itu menginervasi, berarti memberi reseptor, menyambungkan reseptor. Lanjut, ini yang tadi sih femoral. Ini ada nervus ischiadicus. Ya, ini daftar pustakanya, gambar-gambar di atas saya dapatkan dari bukunya Bapak Netter yang edisi ke-8, terbitannya Elsevier yang versi Inggris nih. Terus untuk yang kedua, yang bagian tadi, satu gambarnya kita ambil dari website ini. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.